dari Tengah Padang, Nagari Kacang, Kecamatan 10 Koto Singkarak, Kabupaten Solok. Saya hadir di kebun buah naga milik Pak Al ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Al. Selamat siang. Apa kabar nih? Baik. Baik. Lagi panen ya? Iya, panen lagi Panen. merawat. Ya. Oh, ini udah matang nih. Iya, udah bisa Udah matang. dipanen. Bisa diambil ya? Bisa. Bisa diambil. Cara ngambilnya gimana tuh? Nih. Oh, bukan di pelintir gitu ya? Bukan. Bukan. Pakai gunting. Pak Al nih. Pak Al ini kan sebelumnya bergerak di usaha lain ya? Iya, betul. Selain dari buah naga. Tapi dari ujung sana sampai ujung sini saya lihat semuanya sudah berubah dengan ladang buah naga. Iya, betul. Tapi sebelumnya dulu pernah saya lihat ini kebun cengkeh. Kebun cengkeh dan kebun jeruk gitu. Apa yang membuat Pak Al bisa beralih dari cengkeh dan jeruk yang terkenal di sini jeruk limau manis kacang, sehingga Pak Al menekuni ladang buah naga hari ini? Bisa diceritakan Pak Al, gimana kisahnya itu? Bisa, Pak. Pertama, penanaman jeruk itu gagal setelah ini dapat penyakit musim. Udah sekian tahun itu, setiap tanam jeruk lagi dapat penyakit itu lagi. Satu, yang kedua tanaman cengkeh. Tanam cengkeh itu hasilnya bagus, cuman untuk harga itu terlalu jauh di bawah. Kadang nggak sesuai dengan upah panen dengan penjualan. Misalnya kita kasih upah satu hari itu ke pemetik itu 100.000, itu yang dihasilkan sama pemetik cuman dapatnya 1 kilo atau 2 kilo kering ya. Kalau basahnya itu ada 8 kilo, 10 kilo gitu. Kalau dijemur pakai kering itu dapat 2 kilo. Itu hasilnya 2 kilo itu cuman 100.000. Cuman dengan harga 50.000, 48.000 1 kilo ya. Yang ketiga, kenapa saya pindah ke naga? Tanaman naga ini cukup memberi apa? Janji lah untuk petani. Janji yang terbukti. Apa maksud janji yang terbukti? Pertama, penanamannya pendek. Pendek maksudnya dengan waktu 6 bulan 8 bulan kita udah bisa mencicipin hasil. Kalau perawatan kita intensif. Kalau tanaman tahunan kayak cengkeh, jeruk, itu nanam sampai 7 tahun, 5 tahun baru mulai berhasil. Jadi ini masa waktu pendek gitu ya? Iya, betul. Masa cepat gitu ya? Iya. Cepat dia menghasilkan dalam waktu pendek gitu? Iya. Oh, itu alasannya Pak Al beralih dari cengkeh ke naga. Naga ya? Betul. Oke. Dari Tengah Padang, Nagari Kacang, Kecamatan 10 Koto Singkarak, Kabupaten Solok. Saya hadir di kebun buah naga milik Pak Al ini. Ada lahan seluas 2 hektar yang dulunya ditanami dengan cengkeh dan jeruk limau manis kacang, tetapi karena kondisi buah cengkehnya harganya jatuh, kemudian hama
Begitu halnya dengan jeruk. Jeruknya gampang sekali terkena hama, sehingga membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Tetapi dengan buah naga ini 3 bulan, 6 bulan 6 bulan sampai 8 bulan. sampai 8 bulan itu sudah bisa menghasilkan untuk memperkokoh ekonomi masyarakat di sekitar sini. Ada sekitar 150 lebih petani di sini. Semuanya yang bertanam cengkeh dan jeruk sekarang sudah beralih ke tanaman naga. Oke, semoga menjadi inspirasi buat kita semuanya dalam menghadapi resesi ekonomi di tengah COVID-19. Selamat bagi kita semuanya. Kita doakan mereka sukses dan berhasil. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Al. Ya, terima Dilanjutkan, kasih, Pak Al. Yang bergaya, yang berfoto. Itu udah dipoto. Tembak aja. Aduh, lagi istirahat Mas ya? Iya nih Pak. Ini baru Iya. panen. Apa kabarnya nih? Baik banget. Sehat. Gimana panen hari ini? Panennya lumayan dapat. Ada berapa hari ini hasil? Hasil ini panen untuk awal ini kira ya kira 100 ya. Ya. Itu gimana Mas, dijual langsung ke pasar atau dijemput? Ada udah ada apanya tukang ngambilnya toking gitu. Misalnya buahnya. Mas, boleh ngobrol Mas ya? Boleh Mas ya? Ya. Ini ceritanya sebelum mengelola ladang naga ini gimana ceritanya Mas? Kerjanya apa dulu sebelumnya? Kita perawatannya apa dulu, lihat apa namanya nih, masalah pemangkasannya nih dirawat. Misalnya setelah panen dipangkasin, dibuang dulu gitu, supaya dia nanti berikutnya buahnya itu biar bagus kualitasnya gitu. Itu dulu berapa lama sih menekuni apa ini buah naga ini? Kalau saya hampir 2 tahun nih Pak. 2 tahun. 2 tahun. Dari mana Mas ini? Kalau kita dari Jawa, cuman kita udah lama di Sumatera nih. Gitu. Jawa Timur. Jawa Timur. Si Nyonya juga dari Jawa Timur. Bukan, saya orang Medan. Oh, Medan. Orang Pematang Siantar. Mas, ini ngomong-ngomong nih, gimana Mas perawatannya pohon ini? Ini mulai dari tanam apa saja gitu yang kita lakukan gitu? Kalau mulai dari tanam, tanamannya itu ya pertama
Kalau untuk dasar itu Pengolahan dari lahan. pengolahan bibit dulu kan. Ya. Nah, Terus nggak ada tempat mah. bibit mana yang kita pakai yang bagus kiranya gitu Cacing kan. tuh ah. Yang biar nanti mutu buahnya bagus, kualitas buahnya gitu. Jadi setelah itu kita tanam, kita misalnya dia bertunas harus kita pangkasi gitu, kita buangin gitu supaya dia nanti nggak apa kita ketinggalan. Dia kan banyak ini, sukanya banyak batangnya ini gitu. Makanya kita jadikan monopoli lah gitu. Jadi kalau nggak kita potong terus dia nanti bakalan banyak terus buah tuh. Ini berapa lama dia baru berbuah semenjak mulai kita tanam awal itu? 8 bulan. 8 bulan. Oh, 8 bulan. Ya. 8 bulan. Kalau untuk satu pohon ini kan satu tumpuk pohon ini itu kira-kira buahnya menghasilkan berapa kilo? Kalau- Bulannya ada 5 kiloan satu batang. 5 kilo ya? Nah, 5 kilo satu batang. bulan. Kalau Itu untuk dalam jangka waktu 2 kali panen itu. Kalau untuk bibitnya sendiri ada ini nggak, ada kategori nggak, bibit apa gitu jenisnya ini gitu? Dan enggak, kita ngambil dari ini, dari Balai Hortikultura. Jadi telah terjadi penyeleksian bibit dari Balai Hortikultura. Jadi kita mengambil di sana, beli di sana. Oh, berarti sudah bibit resmi gitu ya? Iya. Jadi seleksi gitu. Sahabat semua, saya jauh-jauh datang nih ngelihat ini kebun naga Ada gian. di Negeri Kacang, Kabupaten 10 Koto Singkara, Kabupaten Solok. Dulunya negeri ini terkenal dengan jeruk, namanya limau kacang. Tapi hari ini itu semua masyarakatnya sudah membudidayakan tanaman naga. Indra Yosef, jangan lupa ya, silakan tonton video yang saya hadirkan dari Negeri Kacang ini. Tapi jangan lupa subscribe, kemudian bagikan kepada teman-temannya sebagai sebuah inspirasi. Ini Pak Al ini dia sebagai pemilik lahan nih, ya. Saya ingin sedikit juga bercerita dengan Pak Al ini. Pak Al, bisa dicerita Pak Al, kenapa dari tadinya kampung ini terkenal dengan limau manis kacangnya, tetapi sekarang sudah beralih ke pohon naga. Ini pengalaman Pak Al sendiri seperti apa? Seperti yang saya alami, pengalaman yang saya dapat itu pertama dulu kacang ditanam dengan limau kacang itu jeruk ya. Terus yang kedua untuk lahan yang tandus di atas bukit ini itu tanaman cengkeh. Sekarang cengkeh hasil produksinya bagus, cuman harga anjlok. Jadi kalau saya lihat dari untuk sisi ekonomi kampung saya itu sekarang lumayan bagus. Ini apa prospek buah naga ini? Ya, dengan prospek tanam naga ini, dengan waktu 6 bulan 8 bulan itu udah menghasilkan gitu, udah memetik buah, Iya. udah bisa dijual. Itu Dapat kalau 1 bulan itu dapat panen berapa? Itu tergantung banyak tanaman yang kita tanam. Kalau ada tanaman itu ada 200 batang, itu bisa mencapai 300 kilo atau 500 kilo gitu. Dalam waktu 1 kali panen. Kita bisa panen 2 kali dalam 1 bulan. Bisa-bisa 3 kali. Nah, cuman kayak gitu ceritanya Pak. Boleh tahu nggak Mas, kira-kira investasinya berapa nih luas lahan yang sekitar 2 hektar ini? Kalau kita hitung-hitung berinvest itu tergantung ini tonggak untuk bertanam naga itu yang kita pakai. Kalau kita pakai tonggak beton itu modalnya cukup besar, dari 70.000 sampai 100.000 satu batang. Dari mulai pembikinan sampai penanaman sampai untuk itu maksudnya penanaman sampai penanaman buah bibit ya. Dari gali lubang, ngolah lahan gitu. Satu batangnya kita punya dapat kena modal 100.000 per batang. Tapi kalau kesulitannya apa Pak Al di sini? Kesulitannya kita sekarang bertani naga, berkebun naga itu cuman dengan masih dalam sistem pribadi gitu. Pribadi. Belum ada penyuluhan,
Belum ada ini dari instansi nagari untuk mendukung masyarakatnya atau ngarahin gitu. Jadi kendala yang saya dapat sekarang itu ada pertama masalah pemasaran, kita dimainkan dengan toke-toke lokal, harga diturunin, sementara kita butuh pemupukan supaya hasil maksimal. Terus kedua, akses jalan. Akses jalan itu sebagian banyak yang nggak ketempuh kendaraan. Seandainya kita produksi itu cukup susah untuk membawanya keluar gitu. Kira apa harapannya kepada petani naga ini? Harapan petani sebenarnya pertama itulah permintaan ada akses 4 perkara tadi itu. Satu, akses jalan. Kedua, penyuluhan dari pertanian atau perkebunan. Ketiga, masalah pemasaran. Keempat, itu masalah pemupuk. Itu kita membeli pupuk sekarang cukup mahal. Gimana caranya pemerintah bisa membantu kami petani ini bisa mendapatkan akses pupuk yang lebih mudah dan lebih murah. Oke, pemirsa, sudah kita dengar bersama apa yang menjadi keluhan dan harapan mereka sebagai petani buah naga. Mereka hanya minta untuk diperhatikan, untuk diberikan akses jalan, kemudian penyediaan pupuk, kemudian bagaimana dia bisa menghasilkan produksi buah naga yang besar, sehingga inilah menjadi harapan mereka. Terima kasih Anda telah ikut bersama saya di ladang buah naga Tangah Padang, Nagari Kacang, Kecamatan 10 Poto Singkarang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Yuk kita kerja lagi, kita lihat lagi nih, kita lihat memetik buah lagi nih. Ayo kita memetik lagi. Gerak. Oke.